Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan 6. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Serta 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Takrij hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim. Malik dalam Al-Muwatta, di Kitabusi Syiar bab ma ja'a fil mutabi'in filah, Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Huzaimah, At-Tahawi dalam Mushkilul Atsar, dan Al-Baihaqi dalam sunannya. Syarah hadits penyebutan jumlah 7 di dalam hadits ini tidaklah merupakan pembatas. Sehingga tidak dapat diartikan bahwa golongan yang akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari kiamat hanya terbatas pada 7 golongan ini saja. Menurut ulama ahli usyul, istilah ini disebut dengan mafhumul adat gairu murad, yaitu mafhum dari adat, bilangan, itu tidak dimaksudkan. Sehingga apabila disebutkan 7, bukan berarti hanya 7 ini saja. Kedudukan hadits ini sangat penting agar kaum muslimin dapat melaksanakan amalan-amalan yang terkandung di dalamnya. Sehingga kita dapat memperoleh perlindungan dan naungan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka dinaungi oleh Allah dalam naungannya. Ada pendapat batil yang mengatakan bahwa mereka 7 golongan itu dilindungi dari matahari. Jadi antara mereka dan matahari terdapat Allah. Ini adalah pendapat yang batil, karena Allah Azza wa Jalla di atas segala sesuatu sedangkan matahari dan golongan ini di bawah arsy Allah. Jadi yang benar adalah mereka, 7 golongan itu, akan dilindungi oleh Allah di bawah arsy-Nya, karena Allah di atas segala sesuatu dan berpisah dengan makhluknya. Lafaz, yaitu idafah, penyandaran, bayangan kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan, penyandarannya kepada Allah, yaitu penyandaran yang bertujuan untuk memuliakan, yaitu menunjukkan kemuliaan, seperti Masjidullah, Baitullah, dan selainnya. Dalam riwayat lain,
Dijelaskan bahwa naungan yang dimaksud adalah naungan arsy Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang dilindungi di bawah naungan arsinya. 1. Nanti pada hari kiamat, manusia sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu mereka dikumpulkan di tempat lapang yang sangat luas, tidak ada naungan apapun juga. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai alas kaki. Tidak ada sehelai benang pun di tubuhnya, laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dihimpun pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dihitan." 2. Kemudian matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia, hingga peluh keringat bercucuran membasahi tubuh mereka. Sebagian manusia, ada yang terendam sebatas mata kakinya. Ada yang terendam sebatas lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pundaknya, bahkan ada yang sampai ke mulutnya. Keadaan mereka ini sesuai dengan amalan-amalan mereka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat, matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk hingga hanya sejarak 1 mil. 3. Pembahasan tentang 7 golongan yang dilindungi Allah dalam naungannya pada kiamat ini sangat penting karena berkaitan dengan iman kepada hari akhir serta pengetahuan tentang amalan-amalan yang membawa kita dalam naungan dan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Hatinya bagaikan lampu pelita yang terpasang di atapnya, di mana tidaklah dia keluar darinya melainkan dia akan kembali. Kata rajulun, seorang laki-laki, di sini hanya terbatas pada laki-laki saja karena perempuan tidak diperintahkan untuk meramaikan masjid-masjid Allah. Dalam artian untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Namun dianjurkan bagi para wanita muslimah untuk melaksanakan salat di rumah mereka. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sedangkan bagi laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Wanita muslimah salat di rumah-rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Akan tetapi apabila mereka meminta izin kepada suami untuk salat di masjid, maka suami hendaknya mengizinkannya dengan ketentuan tidak menimbulkan fitnah. Pakaiannya harus menutup seluruh tubuh dan tidak memakai parfum, wangi-wangian. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian melarang istri-istri dan perempuan untuk datang ke masjid. Dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka." Dalam hadits yang lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Janganlah kalian melarang para wanita salat di masjid Allah. Akan tetapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan tidak memakai parfum. 4. Dan orang yang saling mencintai di jalan Allah, dia berkumpul dan berpisah. Karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadits ini dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab keutamaan cinta karena Allah. Mencinta seseorang hanya karena Allah Azza wa Jalla adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan, ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, disebut dengan dua orang yang saling mencintai di jalan Allah, di mana ia berpisah dan berkumpul karenanya, yaitu apabila keduanya saling mencintai karena agama, bukan karena yang lainnya. Dan cinta agama ini tidak putus karena dunia, baik dia berkumpul secara hakiki atau tidak, sampai kematian memisahkan keduanya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi disebutkan bahwa yang dimaksud yaitu dia berkumpul di atas kebaikan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keduanya berpisah karenanya yaitu keduanya berkumpul dan berpisah hanya karena Allah Azza wa Jalla. Badannya terpisah karena safar atau kematian, tetapi ruhnya tetap berkumpul di atas manhaj Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang disebutkan pada sebuah hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu selalu terkumpul dan terhimpun. Siapa yang kenal ia akan berkumpul, dan siapa yang tidak saling mengenal, maka ia berpisah. Hal ini juga berlaku bagi dua orang wanita muslimah yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla, yaitu cinta dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, apabila kita mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kesungguhannya dalam menjauhi larangannya, maka dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita memberitahukan kepadanya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits, yaitu, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian jawabannya adalah, mudah-mudahan Allah mencintaimu yang telah mencintaiku karenanya. Saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla memiliki keutamaan yang sangat besar. Bukan hanya mereka akan dikumpulkan dan diberikan naungan, bahkan mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Sebagaimana hadits dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman,
orang yang saling mencintai berada dalam lindunganku. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Lalu laki-laki tersebut berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah." Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam." Yaitu dia takut hanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diberikan perlindungan olehnya. Disebutkannya laki-laki ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau diajak oleh seorang istri penguasa pada waktu itu untuk berzina. Namun beliau menolaknya. Allah Azza wa Jalla melarang seseorang mendekati perbuatan zina. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Al-Isra ayat 32. 6. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sudah diketahui bersama bahwa infak itu dianjurkan agar dilakukan dengan tangan kanan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan menggunakan tangan kanan ketika mengambil sesuatu, makan, minum, maupun bersedekah. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Juga dalam Sahih Al-Bukhari di kitab As-Zakah terdapat bab dengan judul Bab As-Sadaqati Bil Yamin, bab sedekah dengan tangan kanan. Allah Azza wa Jalla sangat menganjurkan para hambanya untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Baqarah ayat 271. Menyembunyikan sedekah dalam Islam memiliki keutamaan, yaitu dapat menjauhkan diri dari sifat riya. Maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dalam keadaan sepi dan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Namun pada saat-saat tertentu diperlukan memberikan sedekah secara terang-terangan.
Misalkan di suatu tempat didapati orang-orang yang sangat sulit untuk bersedekah, maka dianjurkan untuk memulainya secara terang-terangan agar menjadi contoh bagi mereka. Sebagaimana asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadits, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memulai sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, maka diberikan pahala baginya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Sedekah wajib dilakukan dengan ikhlas, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Orang yang riya dalam beramal, baik ketika memberikan sedekah maupun yang lainnya, maka amalannya itu tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Yaitu jika dia ingin dilihat orang, ingin didengar, atau dia mengungkit-ungkit amalan yang dilakukannya, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu." Surah Al-Baqarah ayat 264. Maksud dari seseorang yang menyembunyikan sedekah yang dilakukan dengan tangan kanannya dari tangan kirinya adalah orang ini bersungguh-sungguh dalam menyembunyikan sedekahnya hingga tangan kirinya. Meskipun dekat dengan tangan kanan, padahal berada dalam satu tubuh, tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya dalam sedekahnya tersebut. Namun bagi para istri dianjurkan meminta izin kepada suaminya jika ingin bersedekah. 7. Seseorang yang mengingat Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir, yaitu seorang laki-laki yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir. Penyebutan rajulun, seorang laki-laki, bukan pembatasan karena ini juga berlaku bagi kaum wanita. Jika seorang muslimah mengalir air matanya tatkala berzikir kepada Allah Azza wa Jalla di kala sepi, maka ia berhak atas naungan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat. Penyebutan syarat dalam keadaan sepi di sini karena di saat itu sangat jauh dari perbuatan riya. Tentang mengalir air matanya karena takut kepada Allah terdapat beberapa keutamaan, di antaranya tidak disentuh oleh api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah."
Berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla, baik dengan membaca zikir, doa maupun bangun untuk salat di tengah malam, harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, zikir-zikir, doa atau amalan lainnya, baik jenis, kaifiat, tata cara, waktu maupun bilangannya, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tertolak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan dari kami maka ia tertolak. Demikian juga apabila seorang suami yang bangun di tengah malam lalu melaksanakan salat tahajud, kemudian dia membangunkan istrinya untuk melakukan salat tahajud atau sebaliknya, maka keduanya termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang suami yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya lalu keduanya salat malam, maka keduanya termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Fawaid. Keutamaan seorang imam atau pemimpin yang adil, yang berhukum dengan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dan memperhatikan rakyatnya. Keutamaan anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat maksiat kepadanya serta tidak berbuat kejahatan, begitu juga wanita. Wajib mendidik anak-anak dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan tauhid kepada mereka dan akhlak yang mulia. Keutamaan orang yang selalu datang ke masjid dan hatinya selalu bergantung kepadanya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan menegakkan salat berjamaah. Wajib bagi laki-laki salat berjamaah di masjid, sementara bagi kaum wanita, rumah merupakan tempat salat terbaik mereka. Hati seorang muslim selalu rindu untuk ibadah di masjid. Cinta yang sebenarnya dilakukan di jalan Allah dan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Wajib menutup jalan yang membawa kepada perzinaan. Keutamaan menjaga diri dan berpaling dari perbuatan zina karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berzina adalah perbuatan keji, dosa besar dan sejelek-jelek jalan. Keutamaan sedekah yang tersembunyi jauh dari perbuatan riya. Keutamaan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan takut kepada Allah Azza wa Jalla di saat sendirian. Keutamaan menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Keutamaan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla ketika sendirian. Bahwa ganjaran itu tergantung dari keikhlasan dan sesuai dengan sunnah. Wallahul musta'an.